Oke guys, ini adalah engine Honda CR-V ya, B20B. Oke, engine baru beli dari Halfcut. Oke, tadi ini dia punya timing belt, ini wajib kita tukar ya sebelum kita pasang engine di kereta ya. Kita wajib tukar timing belt. Jadi kita tengok macam mana ya. Sebelum kita buka dia punya timing belt nih, kita perlu tahu dia punya marking. Ini dia punya marking ya, di bawah nih ada marking housing nak panah ya. Ini nampak nak panah. Dan ini kita perlu pusing, kita cari dia punya marking. Oke, untuk info Anda, pusingan nih dia ikut lawan jam ya. Untuk Honda CR-V ya, engine kita ikut lawan jam. Oke, tadi saya akan pusing, kita set dulu dia punya timing. Kita cari dia punya marking ya untuk crankshaft sebelum kita buka ataupun tukar dia punya timing belt. Nampak dia punya marking, ada garis untuk marking Honda CR-V ya. Nampak yang menggunakan timing belt. Dan untuk bagian atas nih kita perlu tahu dia punya timing nih. Oke, dia ada dua cam ya. Cam ini nampak dia ada up ya. Ini up nih, mesti di bagian atas ya, mengalah di atas. Nampak dia mesti mengalah di atas ya. Jadi ini kita perlu pusing lah dia punya crankshaft satu kali round ya, sampai kita boleh jumpa dia punya marking tadi up. Jadi kita perlu pusing balik. Dan lagi satu, kalau kita tahu ya, marking crankshaft nih, ada satu marking lagi di bagian atas ya, dia main lock. Oke, ini saya akan menggunakan lingki ya. Ini kita perlu lock ya. Ini dia ada satu lubang. Oke, cam exhaust dan intake dia ada lubang ya. Dan sekarang nih dalam keadaan tiada lubang, sebab dia punya lubang di bagian bawah. Kita perlu pusing balik dia punya crankshaft ya, ikut lawan jam. Dia pusing lawan jam ya, dia lain sikit daripada engine yang lain. Oke, jadi kita perlu pusing sebelum kita tanggalkan dia punya timing belt. Oke, nampak dia punya marking crankshaft gerangan. Oke, dia punya marking sudah selari ya. Dan kita tengok bagian atas, nampak dia punya pulley crankshaft nih, dia ada satu penanda up ya. Sekarang dia di atas, dan kita tengok ini kita lock ya. Kita boleh lock sudah dia punya bagian atas, sebab dia punya cam ya, dia punya lubang, dia sudah mengalah di atas ya. Nampak. Oke, jadi kita perlu lock dua-dua dia punya crankshaft sebelum kita buka dia punya timing belt ya. Takut dia punya timing lari. Oke, kalau kita tengok sini lebih dekat ya, dia ada lubang ya. Inilah dia punya marking crankshaft di bagian atas. Oke, nampak ya. Dan kita perlu lock. Kalau kita tengok sini, nampak, pastikan dia punya lubang tuh betul-betul ya. Oke, sebelum nih saya akan marking dia punya pulley crankshaft ya, rod nih, supaya kita tahu di mana dia punya crankshaft intake dan exhaust ya. Sebab saya akan tukar dia punya satu kali dengan oil ya, dia punya oil crankshaft ya. Tapi saya tidak dapat rekam, cuma kita fokus untuk timing belt ya sama dia punya marking ya. Oke, nampak. Dan sekarang sudah marking, ini saya akan longgar dia punya tensioner bearing ya, untuk rilis dia punya lepas dia punya timing belt. Oke, ini kita perlu longgar baru kita dapat buka dia punya timing belt ya. Dan ada lagi satu, ini spring. Ini spring kita perlu lepas ya, selepas nampak. Dan barulah kita boleh kasih longgar dan kita boleh cabut dia punya timing belt ya. Oke, itu saja dia punya cara. Dan ini dia punya timing belt baru. Oke, nampak, ikuti dengan tensioner bearing. Oke, nah sekarang saya akan pasang dia punya tensioner bearing. Ini tensioner bearing baru ya, kita wajib tukar. Oke, sekiranya kita beli engine second hand ya, kita wajib tukar timing belt ya, sebab timing belt ya
supaya kita tahu bila masa kita mau tukar timing belt ya. Nampak ini dia sesudah lock. Oke, pastikan dia punya kedudukan tidak lari. Kalau kita tengok sini dia punya lubang memang sinte ya. Nampak memang sinte untuk bagian camshaft intake, dan exhaust pun dia sinte, dia punya lubang ya. Oke, nah sekarang ini dia punya timing belt akan pasang, dan dia punya setiap 100.000 km kita wajib tukar. Oke, misalkan pasang, mula-mula kita pasang di bagian bawah ya, bagian bawah, dan kita lipat pergi tensioner bearing, baru pergi oil pump, oke, baru pergi camshaft intake, dan pergi camshaft exhaust ya, dia punya puli. Oke, itu dia punya cara dari bawah pergi tensioner bearing, pergi oil pump, dan camshaft intake dan exhaust ya. Dan spring kita perlu pasang balik. Oke, sekarang nih dia punya timing belt dia terlampau longgar ya, jadi kita tidak boleh terlampau longgar, kita perlu adjust ya. Untuk adjust ini saya akan tolak dia punya tensioner bearing, bagi dia ketat sedikit ya, jangan terlampau ketat, jangan terlampau longgar ya. Oke, nampak begitu saja ya cara tukar dan itu punya timing belt lah. Dan kita tengok, nampak ini kita boleh lipat dia separuh sedikit. Oke, itu dia punya marking lah, dia punya keadaan ketegangan timing belt ya. Dan sekarang saya akan ikat balik untuk puli ini, sebab saya ada buka tukar dia punya osil, tapi saya tidak dapat rakam. Oke, jadi saya akan ikat balik dua-dua dia punya nut puli camshaft dan intake exhaust. Oke, dan sudah selesai, nampak ya. Kita boleh lipat dia separuh ya. Oke, dan sekarang tengok macam mana ya. Oke, dan mungkin sampai sini sejak pengisian ilmu saya kali ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada semua kawan-kawan di luar sana yang memerlukan. Oke, dan kita tengok ya, kita cek balik dia punya tension bearing, dia punya keadaan timing belt pun dalam keadaan oke, dia punya marking bagian crankshaft pun oke, nampak cun, dan bagian atas lock, dan ini kita boleh cabut. Kita boleh cabut sebab kita sudah pasang timing belt, tidak dapat lari, dan ini pun kita cabut. Dan sampai sini sejak pengisian ilmu saya kali ini. Jumpa lagi di video saya akan datang, dan sekian dan terima kasih ya kawan-kawan.